Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Perkenalkan, nama saya Hildawati, NIM H041831, kelas pendidikan fisika angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum pada mata kuliah telaah kurikulum fisika. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum dalam bahasa Inggris ditulis kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Tidak heran jika dilihat dari arti harfiahnya, istilah kurikulum tersebut pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, seperti bisa diperhatikan dari arti pelari dan tempat berpacu. Sedangkan menurut istilah berawal dari makna kurir dan kurir. Kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir demi memperoleh ijazah. Materi selanjutnya yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Ada 3 konsep tentang kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Konsep pertama yaitu kurikulum sebagai suatu substansi. Di sini, kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencangkup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. Selanjutnya, konsep kedua yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Kurikulum sebagai suatu sistem yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencangkup struktur personalia dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Selanjutnya, konsep ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum.
Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Anggapan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Dalam lingkungan atau hubungan tertentu, pandangan ini masih dipakai sampai sekarang, yaitu kurikulum sebagai a race course of subject matters to be mastered. Ada pendapat mengatakan bahwa kurikulum a course as a specific fixed course of study as in school or college as one leading to a degree. Banyak orang tua bahkan juga guru-guru kalau ditanya tentang kurikulum akan memberikan jawaban sekitar bidang studi atau mata pelajaran. Lebih khusus mungkin kurikulum diartikan hanya sebagai isi pelajaran. Sedangkan Al-Saibani sebagaimana dikutip Hasan Langgulung mengatakan kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-murid di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Sedangkan Maurice Johnson mengajukan keberatan terhadap konsep kurikulum yang sangat luas. Menurut Johnson, pengalaman hanya akan muncul apabila terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Interaksi seperti itu bukan kurikulum, tetapi pengajaran. Kurikulum hanya menggambarkan atau mengantisipasi hasil dari pengajaran. Johnson membedakan dengan tegas antara kurikulum dengan pengajaran. Maurice Johnson ini membedakan dengan tegas antara kurikulum dengan pengajaran. Pengajaran yang dimaksud Johnson di sini yaitu semua yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan, seperti perencanaan isi, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Sedangkan kurikulum hanya berkenaan dengan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa. Menurut Johnson, kurikulum adalah a structure series of intended learning outcome. Terlepas dari pro dan kontra terhadap pendapat Maurice Johnson, beberapa ahli memandang kurikulum sebagai rencana pendidikan atau pengajaran. Salah seorang di antara mereka adalah McDonald. Menurut dia, sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem, yaitu mengajar, belajar, pembelajaran, dan kurikulum. Mengajar atau teaching merupakan kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru. Belajar atau learning merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru. Keseluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar mengajar disebut pembelajaran atau instruction. Dan yang terakhir, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Kurikulum juga sering dibedakan antara kurikulum sebagai rencana, kurikulum plan, dengan kurikulum yang fungsional, function kurikulum. Di sini, Newcomb lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran. Pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran, sedangkan Zeiss menjelaskan bahwa kebaikan suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari dokumen tertulisnya saja, melainkan harus dinilai dalam proses pelaksanaan fungsinya di dalam kelas. Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional yang beroperasi dalam kelas, yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum, dokumen or inner kurikulum. Sedangkan kurikulum yang dioperasikan di kelas merupakan kurikulum fungsional, function, life or operative kurikulum. Kemudian Hilda Taba mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Perbedaan antara kurikulum dan pengajaran bukan terletak pada implementasinya, tetapi pada keluasan cakupannya. Kurikulum berkenaan dengan cakupan tujuan isi dan metode yang lebih luas atau lebih umum, sedangkan yang lebih sempit, lebih khusus menjadi tugas pengajaran. Menurut Taba, keduanya membentuk satu kontinum. Kurikulum terletak pada ujung tujuan umum atau tujuan jangka panjang, sedangkan pengajaran pada ujung lainnya, yaitu yang lebih khusus atau tujuan dekat. Untuk lebih memahami lebih jelas, dapat dilihat pada gambar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyebutan kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan minallahi mustan wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.